Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Luputu Dian Rosdiani. Saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Buleleng. Saat ini saya bertugas di TK Eka Dharma. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menuntun. Pendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Guru ibarat seorang petani, murid-murid ibarat bulir-bulir padi dan sekolah tempat persemaian. Pendidikan harus senantiasa berpihak pada anak. Budi pekerti harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan, dan bermain merupakan kodrat anak. Pandangan saya terhadap murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Awalnya saya memandang murid sebagai objek dalam pembelajaran, dan pengetahuan saya masih tentang anak adalah kertas kosong. Saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya laksanakan sudah tepat dan saya telah berhasil menyelenggarakan pendidikan yang sesuai tuntutan kurikulum. Saya merasa murid-murid saya terlihat nyaman dan selalu mematuhi instruksi saya, meskipun saya tidak pernah menanyakan kegiatan apa yang ingin mereka lakukan. Pandangan saya setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari kekeliruan bahwa murid itulah yang menjadi subjek dalam pembelajaran, murid yang memegang kendali. Sedangkan anak itu bukanlah kertas kosong, melainkan kertas samar-samar yang telah terisi tulisan. Seharusnya sebelum mengawali pembelajaran, saya wajib menanyakan kepada anak kegiatan pembelajaran apa yang mereka inginkan, dan saya juga harus terus berinovasi. Saya menyadari peran saya sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai kodratnya, agar mereka dapat merdeka secara lahir dan batin. Pentingnya menanamkan budi pekerti pada anak sejak dini, sehingga akan menumbuhkan karakter anak yang religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Nah, kita sebagai guru harus membangkitkan karakter baik itu. Bermain adalah kodrat anak. Saya semakin yakin bahwa melalui permainan dapat menumbuhkan budi pekerti anak serta menanamkan nilai budaya pada anak. Harusnya di setiap pembelajaran diselipi dengan permainan yang terintegrasi dengan budaya lokal. Saya berusaha melaksanakan trilogi pendidikan dengan sebaik-baiknya, menjadi contoh di depan, dan di tengah-tengah membangun karsa dan karakter, dan dari belakang memberi motivasi mendorong murid dalam belajar. Saya semakin memahami bahwa Tripusat Pendidikan sangat berperan penting dalam pendidikan anak. Pendidikan itu bukan hanya didapat di sekolah, namun bisa didapat melalui keluarga dan masyarakat. Nah, sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi. Tindakan yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada anak, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan membuat kesepakatan dengan anak. Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan apa yang mereka sukai, dan saya pun harus memilih model pembelajaran yang tepat dengan memperhatikan potensi peserta didik. Mengembangkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Juga mengedepankan budi pekerti yang baik dalam pembelajaran melalui pembelajaran yang berintegrasi dengan konsep budaya lokal, yaitu Trihita Karana, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tetapi dapat dilakukan di mana saja.
saya juga mengintegrasikan permainan tradisional di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu permainan tradisional yang sudah saya terapkan pada murid saya adalah permainan ceruring manggis. Sebagai penerapan pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman, saya melibatkan siswa secara aktif untuk melatih kecakapan, keterampilan abad 21 dan tuntutan revolusi industri 4.0. Nah, dalam situasi pandemi seperti saat ini, teknologi sangat dibutuhkan oleh guru dan murid. Maka pembelajaran yang saya susun yaitu pembelajaran kombinasi antara daring dan luring. Pembelajaran daring saya terapkan melalui WA Group dan pembelajaran dengan aplikasi Zoom. Dan pembelajaran luring saya laksanakan dengan belajar kelompok terbatas mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk penilaian hasil belajar siswa, saya lakukan secara holistik dan seimbang dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk semua.